Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bihi fitrani amin ya rabbal alamin. Wal julusul akhiru wa tasyahhudu fihi wassalatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Pada kesempatan malam Rabu yang lalu kita sudah membahas tentang rukun sholat, yaitu membaca tasyahud awal akhir. Awal rukun. Tasyahud awal akhir. Iya, kalau tasyahud awal rukun. Sunnah. Nah, selanjutnya wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya di dalam tasyahud. Ya, Pak. Jadi di dalam rukun salat itu ada kalanya salat itu ruknul qalbi, rukun yang jenisnya hati. Jadi dia nggak diucapkan. Contohnya apa? Niat. Niat itu rukun qalbi, rukun hati. Maka ada orang niat ngomong usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi. Itu bukan niat. Karena niat adanya di dalam hati. Kalau yang tadi namanya melafadzkan niat. Nah, melafadzkan niat itu bukan berarti niat, gitu ya. Niat itu saat takbiratul ihram hatinya ngomong, itu baru namanya niat. Sedangkan melafadzkan hati itu ada melafadzkan niat itu sunnah. Jadi usolli itu kesunahan. Sunnah juga hanya terbatas menurut pendapat Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i usolli dong. Kenapa? Karena yang namanya talaffuzun niat, melafadzkan niat dalilun ala istighdharil qalbi. Melafadzkan niat itu bisa menuntun hati kita untuk menghadirkan Allah. Jadi orang itu kalau langsungnya usolli di dalam hati susah itu, Pak. Gampang apa susah? Susah. Kecuali Kang Agus gampang itu. Nah, jago saya. Wah, wali itu beda. Kalau kekasih Allah itu beda. Menghadirkan niat di dalam hati itu gampang menurut wali. Kita susah. Mohon maaf. Makanya kalau para waliullah, para kekasih Allah, di dalam hatinya satu detik saja tidak menyebut nama Allah, dosa. Ya. Kalau ada orang yang dikasihi Allah, dikasihi sama Allah, kekasihnya Allah, kok dia kagak ingat sama Allah, hatinya nggak nyebut Allah sedetik saja, dosa, maksiat. Kita sering nggak nyebut Allah di dalam hati? Sepanjang hari, sepanjang waktu. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Yang paling ketara kalau lagi tidur, Bapak ingat nggak? Allah. Habis tidur aja, lagi tidur gitu ya. Apa dalam hatinya Allah, 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 ada kayak gitu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah hatinya itu kosong dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya itu nggak pernah kosong. Tidur saja nyebut nama Allah hatinya. Orang-orang soleh, kalau tidur hatinya hidup. Allah, 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 nyebut nama Allah. Kita lagi tidur, pingsan, ada gempa aja baru bangun. Kita. Mohon maaf ya. Jadi kalau orang-orang yang jadi kekasih Allah, jadi jangan sembarangan. Ini waliullah itu harus ingat Allah. Dalam setiap hembusan tarikan nafasnya, senantiasa mengingat. Berarti namanya rukun qalbi. Ada rukun fi'il, rukun perbuatan. Rukun perbuatan itu banyak. Berdiri bagi yang mampu, ruku, ya, idal, sujud, duduk di antara dua sujud lagi, itu namanya rukun perbuatan. Yang kelihatannya perbuatan, pekerjaan, itu namanya rukun fi'il. Ada rukun yang namanya rukunul qauli, rukun qaul, rukun ucapan. Apa saja? Baca Fatihah,
Minimal ini harus selesai ini kita nih, harus apa namanya? Harus rampung, katanya harus benar. Biar kata suaranya gak enak. Bukan ukurannya bukan suara enak apa gak enak. Yang penting pakemnya pas, tajwidnya pas, mengeluarkan hurufnya pas, panjang pendeknya pas. Udah itu boleh jadi imam. Dan gitu. Maka kalau ada orang mau jadi imam minimal baca Fatihahnya harus lurus 6 lah, 6. Kalau 5 kan masih ngulang ya, cek. Kalau cek apa deh? Kalau 5 itu merah malah. Rapot kalau di rapot dulu merah. Ya, zaman saya itu merah dari kasih merah. Kalau sekarang nggak ada rapot merah, harus pintar semua muridnya. Dan gitu. Sebenarnya benar nggak begitu ya? Pintar semua muridnya. Muridnya pintar semua, berarti gurunya juga jago-jago. Dan gitu. Kalau misalnya muridnya nggak KKM, berarti gurunya blow. Dan gitu ya. Jadi nggak merah tuh, 6 lah minimal 6. Baca Fatihah. Selanjutnya apa? Baca tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu kemarin cuma sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ada bacaan maksimal, ada bacaan minimal. Kalau bacaan maksimal, maka tasydidnya ada berapa? 20. Enggak ada apa, ada yang ingat. Kalau minimal 16 per 5. Jadi yang dibuang alif lamnya salamun alaika gitu ya. Ya itu dibuang itu sehingga tasbihnya cuma 16 ya. Jadi 16 minimal, 21 maksimal. Itu harus terjaga. Pakaiannya harus benar, tasyahudnya harus benar. Kan gitu ya. Selepas tasyahud ada rukun qauli yang nomor 3, namanya baca sholawat kepada Nabi dan keluarganya. Nah, baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ini dalam sholat. Di dalam sholat, lafadznya tertentu, lafadznya khusus. Nggak boleh baca sholawat tidur kulub. Wow, gimana itu? Dia sholat tidur kulubnya di SMP mana? Allahumma sholli ala sayyidina. Nggak boleh. Jadi kalau di dalam sholat sholawatnya khusus. Dan di dalam hadis itu sholawatnya Ibrahimiyah, nggak boleh yang lain. Sholawat namanya sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu yang kita baca, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sholawatnya sampai situ. Sampai situ diajarnya. Cuma ini sekali lagi di dalam sholat, jangan marah dulu nih. Saya mau memberikan kebenaran. Kalau di dalam sholat Rasulullah SAW mengajarinnya bi ghairi sayyidina. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang mana yang maksud? Kalau Rasulullah ngajarnya begitu, kita bacanya gimana? Coba baca yang benar kencang. Allahumma Rasulullah pakai. Kalau aku sih mau. Itu kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang Bapak baca ya? Itu kan bacaan sama Rasulullah. Rasulullah ngajarinnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalam sholat. Berarti yang pakai Sayyidina sah apa enggak sholatnya? Hah? Takut. Yang pakai Sayyidina sah apa enggak sholatnya? Sah. Harus tahu alasannya. Kenapa sah? Ngomong diajar Rasulullah SAW Muhammad tidak pakai Sayyidina. Ini namanya memodifikasi. Kalau pakai ban mobil harusnya peloknya 21, kita pakainya ring peloknya 17. Ya agak mengecil biar ceper. Ini benar apa enggak nih? Modif. Ya. Ayo jawab kita terus, katanya kan sah. Maka Sayyidina sah atau enggak? Sah. Lah terus alasannya apa? Tapi di buku yang di ini, buku di Indonesia itu, ada Sayyidina. Imam Syafi'i aja enggak pakai Sayyidina. Enggak, di buku panduan ini Sayyidina. Iya, di buku panduan ini, tapi pasti ada alasannya. Imam Syafi'i bilair Sayyidina, nggak boleh Sayyidina. Allahumma sholli ala dalam sholat bukan di luar sholat.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, satu salat dulu. 20 tahun, 30 tahun sudah tidak ada yang sah. Pakai Sayyidina sih. Gimana jawabnya ini Pak? Ya kemarin Ustaz langsung itu terus terang aja sendiri. Itu kalau dalam sholat wajib dia bilang kalau pakai Sayyidina itu, tapi kalau sholat sunnah aku baca sholawat yang lain. Begitu. Nah saya tuh selama semenjaknya itu jadi saya ngikutin dia karena kan Namanya dia. Iya, Sayyidina. Iya. Pertama. Tapi sekarang kalau ada tambahan lebih sohe lebih mantap, saya ikutin Ustaz sekarang. Kan ada yang tanggung jawab. Imam Ustaz Mansur Bisri benar. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah SAW nggak pakai Sayyidina dalam sholat, bukan dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina. Cuman saya mau kasih tahu yang pakai Sayyidina udah kandung. Maksudnya kandung begini. Ustaz, saya udah pakai Sayyidina, kalau kagak dipakai kagak enak kelihatan. Nggak enak dipakai. Imam Syafi'i saja ketika tasyahud tidak menggunakan Sayyidina. Tapi ada ashabus Syafi'i. Bahasa kalau dalam fikih ya baik. Kalau disebut ashab itu adalah min zumratit talabi. Jadi dia itu termasuk muridnya Imam Syafi'i. Ashab itu murid Imam Syafi'i. Siapa itu? Salah satu pengikut Imam Syafi'i adalah Al-Imam As-Sarbini. Imam Sarbini, LMK-nya. Dan cara kesantikan. Jadi LMK Imam Sarbini namanya. Punya kitab namanya Tuhfatul Ahbab. Kitabnya besar, nggak sedikit itu kitabnya 17 jilid. Saya mau beli, nggak ada duitnya. Jadi pernah melihat kitabnya, Kalau Pak Komandan mau nyumbang kita siap. Nggak apa-apa kan buat apa namanya infak. Nanti saya baca tiap saat kan gitu. Itu 17 jilid kitabnya. Waktu mau beli itu harganya dulu 2018 itu harganya sekitar 7,5 juta. Iya, kalau beli cendol. Jadi pas mau beli berapa? 7,5 juta. Saya ngomong orang ada duit nggak? Belum ada Ustaz. Berarti itu beli. Saya punya kitab-kitab. Mohon maaf ya Pak Komandan. Saya punya kitab-kitab besar. Itu rata-rata dari Romi kalau dari si Andrinya Ocan. Sehingga di rumah Kitab-kitab besar itu. Karena saya nggak mampu beli. Saya bilang, kamu mau nggak dapat barokah terus menerus? Kenapa? Karena saya senang baca. Beli kitab, dibeli itu Pak, ada yang 27 jilid. Andri mau pernah beli kitab. Mohon maaf, harganya itu 12,5 juta. Andri loh, aku gitu ya. Itu 12,5 juta, 27 jilid. Al-Huda belum. Belum. Itu saya selalu mengoreksi kitab. Saya nggak percaya kalau pakai kitab yang ada di handphone, itu nggak percaya. Kadang-kadang tarik gitu. Kadang-kadang banyak keliruan. Kalau kitab yang asli bisa membaca, bisa terlihat, bisa terbaca. Jadi bisa saya teksnya, bisa saya baca sendiri. Itu saya banyak kitab-kitab itu. Banyak kitab-kitab yang saya baca tentang pelan. Nah, ngaji di sini juga nih Pak Komandan, Bapak Gus KTP ya. Ini saya kalau ngaji di sini kan kitabnya kecil banget, nggak ada keterangan. Nyari dari keterangan kitab yang lain. Makanya saya sebelum kesini itu baca dulu. Bapak kalau ngaji ke sini baca dulu atau enggak? Ya. Jadi seadanya aja gitu. Oh ya Allah, pantas banget. Seadanya aja gitu ya. Kalau ya bagus niatnya bagus. Saya ngaji niat gitu. Cuman alangkah lebih bagusnya sebelum ngaji, Ustaz tuh baca kitabnya apa? Judulnya Tadhib Bimata Bayat Taklid kan gitu ya. Maka sebelumnya tuh mutolaah tuh baca kitab juga punya kan gitu. Ini harganya nggak mahal kalau ini cuman kemarin beli cuma 180.000 dulu. Bahasa Arab nggak ada bahasa Arab semua itu. Iya paling kadang kan udah lihat itu gunanya kayak gitu. Kayak gitu ya Pak ya. Jadi saya baca dulu. Jadi kesini itu nggak sembarangan gitu. Maksudnya mohon maaf saya kasih tahu gitu ya, nggak sembarangan. Jadi saya baca dulu. Takutnya keliru salah kalau masih masalah. Ada imam namanya Imam Syafi'i, sama satu lagi namanya Imam Baikuni. Ya. Beliau ashabus Syafi'i, pengikutnya Imam Syafi'i, termasuk mujtahid ini, termasuk orang-orang yang merumuskan buku. Kata beliau begini.
dalam sholat ataupun di luar sholat membaca sholawat itu menggunakan kalimat sayyidina tidak membatalkan sholat asal niatnya lil-tahiyyah untuk menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Imam Syafi'i ngomong kalau di dalam atau di luar sholat ketika mengucapkan kalimat sholat Allahumma sholli ala Muhammad, emang benar Rasulullah nggak ngajarin itu pakai sayyidina, cuman Allahumma sholli ala Muhammad. Kok kita pakai sayyidina? Maka menurut Imam Syafi'i sah tetap baca tasawufnya, baca sholawatnya, dan tetap sholatnya tidak batal. Kenapa demikian? Karena tahiyyat, karena untuk menghormati Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ini namanya hormat. Ya, hormat. Hormat itu adalah menghormati Nabi tanpa diminta. Dan hormat itu berbeda dengan taat. Kalau taat kita diminta baru jalan, itu namanya taat. Namanya taat. Kalau hormat tanpa diminta kita jalan. Contohnya bagaimana? Pak Salim melihat samping kanan samping kiri musola kotor. Disuruh dia sama Pak Munadi sebagai ketua DKM, Pak, tolong sapuin, tolong pakum, jalan, dipakum. Itu namanya taat. Diperintah dulu, baru ngerjain. Itu namanya taat. Membuat pahalanya nggak terlalu banyak. Tapi ada yang hormat. Hormat itu disebut sama Rasulullah al-hormat afdhalu minat ta'at. Hormat itu lebih utama, lebih bagus daripada ketaatan. Gimana caranya hormat itu? Pak Salim masuk musola, dilihat becek, kotor, kudu disapu, kudu dipaku, tanpa diperintah. Lalu langsung ngambil sapu, ngambil lapel, langsung ngambil paku, dia kerjain. Itu namanya hormat. Beda deh ya. Nah, pas dilihat sama bro, alhamdulillah udah bersih nih. Nah, itu namanya bentuk pada hormat. Hormatil masjid, menghormati masjid. Contoh lagi, contoh. Saya main ke rumah Pak Komandan. Misalnya, mana saya mainnya? Insyaallah silakan main saya. Nah, ketika saya main ke rumahnya Pak Komandan, lalu saya masuk ke dalam rumah, duduk, dipersilakan duduk. Lalu Pak Komandan ngomong begini, "Oh, saya kan suka kopi ya. Saya buatkan kopi." Pak Komandan nih, saya bilang, "Jangan Pak Komandan. Jangan merepotkan." Malah gaya di belakang. Jangan merepotkan. Kalau saya taruh dulu, saya ambil kopi, saya ambil jus, saya ambil nasi padang. Jangan dulu, saya kan ngobrol lagi. Kan gitu. Kalau perintah saya jangan ambilin kopi, jangan ambilin jus, jangan ambilin nasi padang. Nurut Pak Komandan, tetap duduk. Ini namanya taat. Taat itu. Tapi kata Komandan itu enggak. Belum tentu setahun sekali, belum tentu sebulan sekali main ke rumah saya. Tunggu, bikin kopi. Berarti dia melanggar perintah saya gitu ya Pak ya. Ketika melanggar perintah saya untuk mendapatkan yang terbaik, namanya hormat. Kasih kopi, lah ada kopi. Kasih jus, lah ada jus. Dan nasi padang, lah ada nasi padang. Pulang dongkosin. Ini sekali ini manusia. Itu namanya hormat. Paham gak nih Pak? Paham ya? Itu namanya hormat. Enggak diperintah. Bahkan saya menyuruh, meminta, memohon kepada teman-teman jangan sampai jadi kopi, jangan repot-repot dan lain-lain. Tapi direpotkan malah, merepotkan diri kan gitu. Nyeduh kopi, bikin jus, bikin nasi padang, makan bersama gitu. Ini kan repot, melanggar apa yang saya mau kan gitu. Ternyata ini menurut Rasulullah namanya hormat. Rasulullah kata Imam Syafi'i kagak nyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita pakai kalimat yang dianjurkan Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, berarti kita jatuhnya taat. Paham gak deh? Kalau kita tambah pakai kalimat sayyidina, kenapa kata Imam Syafi'i? Wong kita manggil tukang sayur aja pakai pak. Wong kita manggil orang lain aja pakai bapak atau ibu sebagai penghormatan kepada orang tersebut. Kalau anak yang lebih kecil kita panggil adik, kalau yang lebih tua sedikit kita panggil kakak. Masa sama orang manggilnya kakak yang tuaan dikit, yang kecil dipanggil adik, yang agak tua bapak-bapak dipanggil pak. Itu kan orang lain.
bukan Nabi. Nah gitu ya. Masa manggil Nabi Muhammad aja. Masa manggil Nabi mat aja. Emang mat dehem. Emang mat dehem atau mat jailani? Bukan. Ini Sayyidul Qaulain, Sayyidul Arab wal Ajam, afdalul makhluqat wa khairul bariyah. Maka kata Imam Syarabini, pakai dong titelnya Sayyid. Sayyid itu tuan, penghulu, pengikat. Nah, maka pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oleh karenanya yang demikian tidak membatalkan sholat, menambahkan kalimat Sayyidina, karena hormat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang Bapak bisa menjawab, boleh nggak pakai kalimat Sayyidina? Boleh. Dalilnya menghormati. Karena hormat dan ikut Imam Syarabini. Nambah itu boleh. Tadi mau boleh apa? Boleh. Sah apa enggak? Sah. Batal apa enggak? Alasannya? Orangnya buntu. Ketika ditanya dalil buntu. Sekarang berarti kita tahu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholawat kepada Nabi ini rukun. Oleh karenanya minimal baca sholatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai situ. Jadi nanti salam langsung udah boleh. Kalau mau dipanjangin, kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Lalu wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dari mulai itu, dari mulai kama shollaita itu sunnah. Dibaca boleh atau tidak, dan dibaca enggak apa-apa. Jenis sholawat yang dibaca khusus pada sholat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang wajib. Sudah cukup sampai situ. Nah, sholawat ini kalau diucapkan oleh orang seperti kita, ya, itu maknanya doa. Jadi dalilnya dari mana nih? Kok dalilnya dari mana? Bahwasanya sholawat itu sebagai apa namanya? Sebagai rukun daripada rukunnya sholat. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala. Ini surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qad ajma'al ulama 'ala annaha la tajibu fi ghairi shalah fata'inu wujubiha fiha wa qad akhraja al-ibad. Bahwasanya ayat yang digunakan sebagai dalil bahwasanya sholawat itu sebagai rukun daripada rukun-rukun sholat itu adalah surat Al-Ahzab. Ini turunnya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban itu lebih dikenal Syahrul Nabi. Ya, bulannya Nabi Muhammad SAW. Karena bulan yang dimana kalau masuk bulan Sya'ban kita diperintahkan banyak-banyak baca sholawat. Kalau Rajab itu bulan taubat, bulan kapok. Banyak kekapokan di situ kan gitu ya. Nabi-nabi pada kapok, pada taubat di situ. Sehingga kita diperintahkannya istighfar. Kalau bulan Sya'ban karena bulan Rasulullah diperintahkannya banyak-banyak baca sholawat. Sedangkan Ramadan syahrul ummati kata Rasulullah, syahrul bulannya umat saya, maka diperbanyak baca Al-Qur'an. Bulan kita itu maka senang-senang baca Quran, sering-sering baca Quran. Kalau Rajab sering-sering baca istighfar. Sesungguhnya ayat ini Allah dan malaikat yushollun bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini sholla yushollun fi'il yang mudhari. Jadi bersolawatnya dulu, sekarang, yang akan datang kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karenanya wahai orang yang beriman, kalian juga bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, Allah juga bersolawat. Ingat, kalau Allah merintahin sholat, Allah nggak sholat. Allah perintahin puasa, Allah nggak puasa. Allah perintah zakat, Allah nggak zakat. Allah perintah sedekah, Allah nggak sedekah. Allah perintah pergi haji, Allah nggak pergi haji. Allah perintah umrah, Allah nggak umrah. Tapi ketika Allah perintah sholawat, Allah ikutan. Nah, yang jadi masalah sholawatnya kayak gimana itu kalau Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah bersolawat itu adalah bentuknya ampunan, apa ya? Ampunan dan naikin derajat Rasulullah SAW. Makanya, mohon maaf, kita tidak akan bisa mengejar derajatnya Rasulullah SAW. Karena derajatnya Rasulullah naik terus, tinggi, bakal tinggi terus. Kenapa? Karena diselawatin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, selawatnya malaikat. Sedangkan malaikat itu juga berselawat. Nah, selawatnya kayak gimana bentuknya? Bentuknya selawat malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu istighfar. Jadi malaikat itu yastaghfir, beristighfar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat itu beristighfar, ya Allah ampuni dosanya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tidak punya dosa. Sehingga dari istighfar malaikat, Nabi Muhammad makin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang mau saya ajarkan kepada bapak ini, saya ajarkan kepada bapak. Bapak mau nggak dapat istighfarnya malaikat? Sedangkan ada keterangan gini pak, yang dapat istighfarnya malaikat sekali aja, maka orang tersebut haram masuk neraka. Mau nggak? Mau. Kang Agus mau? Wanita bapak. Ini mahal ini rumah. Ini nggak ada di tempat lain ini. Bapak kuliah dari semester 1 sampai semester 8 di kuliah agama kamu. Ini saya kasih tahu. Ada malaikat yang beristighfar kepada manusia. Sobahan wa masaan wa bukratan. Jadi pagi, siang, sore, malam selalu beristighfar kepada orang tersebut. Asalkan orang tersebut punya satu amalia, punya amalan ini. Mau nggak kira-kira ini? Jadi kalau dapat istighfarnya ini nanti langsung masuk surga. Langsung nggak bakal masuk neraka. Percaya sama saya. Ini sabdanya Rasulullah. Mau apa ini? Kalau nggak mau ya udah nggak saya bacain. Mau? Wajib ya. Ini rumah hari ini rumah. Dulu saya digituin kan sama guru saya, Mbak. Coba gue ada dapat sholatnya malaikat yang mau ya. Sampai mandi orang tua. Digituin saya. Wah, kalau duit ini kiai saya udah banyak. Mobilnya banyak banget, mobil punya duit, punya rumah, apa ya? Saya tuh pak, biar dikenal sama guru itu, saya cari apa namanya kehobian guru, hobinya guru itu. Saya tanya sama sederhana sendiri, Mbak Mun itu kalau senangnya makan apa sih? Minggunya apa sih? Ternyata Mbak Mun itu paling senang ngemut gula aren. Jadi dia potong-potong, dia taruh di lidah, dia tutup, dia permen gitu, makan gula aren. Tiap hari gitu Mbak Mun sambil terima tamu, selalu gula. Sehingga kalau saya di Wesel, bahasa di Wesel tuh, kalau di Wesel saya pisahin tuh beli gula aren yang banyak, saya taruh. Saya tulis di kertasnya dari Santi Beling. Dari Beling itu maksudnya Santi nakal gitu. Sehingga ketika ngaji ditanya, sing ngirim saya setiap bulan gula aren itu siapa? Namanya Santi Beling. Ternyata pas ditanya-tanya, oh itu sesuatu kan itu. Karena akrab. Apalagi tahu bahwasanya saya orang Jakarta, akrab juga semua manusia. Bapak juga gitu, kalau sama guru cari guru senangnya apa nih? Misalkan roti bakar, nggak ada tuh. Jadi nggak ada roti bakar. Condong. Besar. Roti bakar kan enak seset gitu. Udah mau mulai. Makanya kita roti itu apa ini? Kopi lagi kalau ovatin es enak. Canda. Tapi kalau ada yang alhamdulillah. Cari kesenangan dulu apa? Itu barokahnya gitu. Nah, saya dulu begitu Pak gitu. Nah, terus baru saya kita ada malaikat yang Allah ciptakan untuk beristighfar kepada kita. Caranya bagaimana?
kita diperintahkan wudu. Ya, diperintahkan wudu. Dengan wudu maksimal. Cara wudu maksimal itu apa? Semua wajibnya dipakai, semua sunnahnya dipakai, doanya dipakai. Setelah wudu, tetesan air jangan sekali-kali diseka. Diseka itu diapain? Hilang. Atau kumplit-kumplit. Jangan, biarin aja. Dikepretin gitu, kumplit, dikepret. Kata bapak udah kumplit, terus gitu, dikepret. Jangan, diemin aja. Diemin, dia tetes sendiri. Kalau tumbang baju, biar sampai kering sendiri. Kata Rasulullah SAW, fikul liqatratin yalgabuna biladih. Setiap tetesan yang keluar dari wudu itu dijadikan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jadi malaikat, yastaghfir lahum, maka dia akan beristighfar kepada kalian semua. Mundu khalaqahum ila yaumil qiyamah, dimulai dari dia diciptakan sama Allah sampai hari kiamat. Itu malaikat istighfar terus. Ternyata tetesannya dari payat. Allahumma ya Allah ampuni dosa payat. Istighfar astagfirullahaladzim, ya Allah istighfar itu payat. Terus istighfar itu payat. Dari mulai dia tercipta tuh Pak sampai hari kamu belum. enggak apa-apa, tapi jangan dikepret ya. Jangan diseka. Diseka itu jangan biarin mengalir sendiri. Biarin basah sendiri. Itu nanti jadi malaikat yang nanti bersaksi kepada kita. Nanti mesti dipanggil sama Allah. Kamu ini di dunia banyak bikin dosa. Siapa kamu? Pak Agus namanya. Bikin dosa, waktunya mancing, waktunya sholat lupa. Waktunya sholat lupa kan gitu. Ini waktu sholat, bukan waktu mancing. Kata Allah, salah itu. Iya, tapi kata malaikat, kata sholatnya terlambat kadang-kadang. Tapi saya pernah jadi malaikat yang diciptakan oleh Allah SWT lewat tangan, lewat muka, lewat kakinya Bapak. Saya beristighfar ya Allah, saya beristighfar. Dan saya meyakini bahwasanya orang yang menciptakan saya dan yang menciptakan saya Allah, dan orang ini orang baik. Benar nih? Iya, kata Allah, mana ada orang baik tukang mancing? Saya saksinya. Kata malaikat tuh, saya saksi. Sehingga kata malaikat begitu, masukin dalam surga. Masuk dalam surga. Iya, enggak doa wudu tuh maksudnya niat sama doa akhir. Enggak semuanya. Enggak usah semuanya, kalau semuanya cuma payah sama Adi doang. Apa? Saya tahu kualitasnya bagus kan enggak apa-apa. Enggak apa kalau semua satu. Udah, yang penting niat ketika mengusap muka, habis itu menghadap kiblat tuh berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal muttaqin. Bisa situ aja. Mesti banyak-banyakin. Kalau banyak takutnya salah, takutnya lupa kan gitu. Bisa situ aja. Doanya sampai situ aja. Syukur-syukur sampai selesai doanya kan gitu. Dan sudah kita tawabin saja sampai situ. Dan biarin. Kan gitu. Nah, syukur-syukur bisa dawam. Dawam itu apa? Istiqomah, batal wudu lagi, maka orang-orang tersebut dijaga oleh malaikat disar namanya, malaikat yang senantiasa melakukan membanyakan istighfar kepada orang tersebut. Ayo, mulai sekarang tuh amalin, jangan sampai dari amal. Jadi, mohon maaf kalau dikepret atau dilap, konon riwayatnya akan menjadi syaitan yang biasanya godain kita. Makanya kalau sholat itu kan kadang orang was-was Pak. Sholat itu was-was, kadang-kadang lupa rakaat, ya kan? Kadang-kadang rakaat 1, 2, 3 kita jadi 4 kan gitu, atau dari 4 jadi 5, atau 3 jadi 2 kan gitu, atau bacaan kita kurang. Itu karena ada gangguan. Nah, gangguan itu biasanya dari syaitan-syaitan yang mengganggu kita ketika waktu melaksanakan sholat. Buktinya kurang bagus gitu ya. Boleh, memang ada doanya. Setiap wudu, basuh tangan, basuh kanan kiri, wudu, terus kumur-kumur, ini telinga, hidung, semuanya itu ada doanya. Allahumma kalau bisa jangan dibuang semuanya, kalau kumur-kumur sunahnya dibuang 2/3 sedikit, diminum sedikit biar perutnya sehat katanya kan. Walaupun
berpuasa. Jangan berpuasa mah. Kalau puasa mah itu namanya. Biasanya kan aku sih gitu orang gitu. Jadi kalau yang kerasa keluar 3 dan malah sama. Ya umur sedikit aja sedikit icip gitu ya, jangan semuanya kan gitu ya. Nah itu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan fadilah sholat itu banyak sekali. Fadilah sholat itu banyak sekali. Dulu zaman Rasulullah SAW ada orang menghina Rasulullah dari Bani Muktor, orang Bani Muktor menghina habis-habisan Rasulullah. Rasul habis-habisan dibully. Jadi kalau ustaz kiai dibully biasa itu. Rasul aja dibully yang begitu hebatnya kan gitu ya. Kita dibully, terima aja, alhamdulillah. Rasulullah aja dibully habis-habisan. Bani Muktor. Rasulullah keluar sifat kemanusiaan. Maksudnya orang namanya dihina kan kadang-kadang marah juga gitu ya. Kata Rasulullah ngomong begini, doanya banyak Rasul, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah jadiin tahunnya tahun Bani Samudor, Bani Mudor seperti tahunnya Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf? 7 tahun kemarau, 7 tahun kekeringan, 7 tahun gak ada makanan. Bungkusan tahun itu konon. Ada yang bilang cuma 7 tahun kan itu. Tapi kalau satu riwayat itu 7 tahun kekeringan, 7 tahun kepanasan, gak ada air, gak ada minum. Lalu 7 tahun kagak ada mana, ada makanan. Masya Allah. Itu Bani Mudor ketika didoain begitu sama Rasulullah SAW kelabakan juga. Panas daerahnya. Padahal termasuk Bani Mudor itu daerah dingin, daerah apis, daerah yang sangat luar biasa ada. Didoain kayak gitu gak ada hujan. Bahkan tentara-tentara yang kuat-kuat, tentara yang kuat-kuat makannya buah handol namanya. Buah handol itu saya udah ceritain sama kamu. Buah handol itu buah yang cuma tercipta, yang ada tuh adanya di padang pasir. Itu jenisnya buah kaktus. Saya pernah makan buah handol itu. Jenisnya buah kaktus, tapi dia warnanya kuning. Nggak tahunya kalau sama Romi ternyata jadi buah eksotis itu di sini. Kata dia namanya buah naga. Ya kan? Iya, jadi buah naga itu ada yang merah, ada yang putih. Ada yang varian paling mahal itu namanya handol. Nah, warnanya putih. Itu dulu buah handol itu gak dimakan loh, yang makan cuma ontak. Karena zaman itu gitu ya. Sampai tentaranya, anak-anaknya makannya buah handol. Lalu ada orang ngomong sama anak muda umurnya 20 tahun. Kamu kan pemberani, matur dong sama Rasulullah. Kita sih punya dosa nih, punya kesalahan, gak enak nih kayak begini kan gitu. Maaf nih, kita minta maaf sama Rasulullah. Kayaknya karena doanya Rasulullah, karena doanya Nabi Muhammad SAW. Yang maju namanya Labib bin Rabi'ah. Labib ini ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, kami Bani Mudor memang banyak dosa, bikin salah, termasuk menghina, membuli. Pada ya Rasulullah. Ya terus apa ya? Kenapa? Kata Labib, kalau kami banyak dosa, punya dosa, kami minta maaf. Tolong dong mintain sama Allah dulu. Jangan melihat saya, jangan lihat orang-orang tua yang menghina. Tapi ada anak kecil yang habisan air, kurang air. Ada ibu yang sedang menyusui, susunya nggak keluar, air susunya nggak keluar, dan dia lagi menyusui karena nggak ada makanan sama sekali. Teriak juga Rasulullah. Ternyata dibikinin sayur sama Labib bin Rabi'ah. Saya nggak hafal sayurnya. Dia memuji Rasulullah SAW. Nah itu bentuknya namanya sholat. Bentuknya sholat. Memuji Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah ngangkat tangan. Nah, ngangkat tangan caranya ada cara. Maksudnya ngangkat tangan itu berdoa. Berdoa itu ada caranya. Kalau doanya biasa-biasa aja, kata Rasulullah, bibutuni anfusikum halwa malkibir. Kalau doanya urusannya biasa-biasa aja, urusannya nggak terlalu mendesak, bibutuni anfusikum, dengan telapak tangan dalam, halwa malkibir, angkat lempengin pundak. Ini telapak tangannya lempengin pundak. Tuh, ini lempengnya sama pundak nih. Segini aja. Lalu ditasbih, aduk kanan sama kiri, diaduk. Begini mintanya. Ini kalau biasa-biasanya. Ya Allah, pengen kawin lagi. Ini
Ini biasa. Bukan yang luar biasa, kalau ini biasa. Begini. Tapi kalau yang sudah luar biasa, rok sahu di atas kepala. Ya, Rasulullah tuh ketika dipuji begitu langsung angkat tangan tinggi. Hatta takhrija baidahu, kan gitu, sampai kelihatan ketiaknya gitu putihnya Rasulullah di atas. Doa Rasulullah SAW doanya gini, Allahumma amtir, ya Allahumma amtir, ya Allah turunin hujan dari lah Allahumma amtir, apa namanya, Allahumma sayyiban, Allahumma amtir sayyiban, nah turunin ya Allah yang namanya hujan yang baik, yang deras, ada itu. Lalu doanya lagi disusul, ada doanya tuh. Dan jangan hujan yang turun itu yang gharam. Gharam itu membawa malapetaka. Misalkan hujannya petir, angin, badai. Ya ada hujan juga percuma kan gitu ya Pak. Bukan percuma, maksudnya ada hujan juga tetap tapi jadi siksa. Ini Rasulullah jangan sampai hujannya itu gharam, bikin siksa, bikin bahaya kan. Turun hujannya, naikin kepala. Jadi kalau doanya biasa-biasa aja, jangan ditaikin kepala, bahaya. Ini sama halnya kita lihat perilaku kita ketika berdoa. Kalau kita mau ngambil burungnya burung peking, jangan minjem senapan AK-74 atau basoka, Pak Komandan. Saya pinjam basoka lah. Mau ngapain? Mau ngambil burung. Terus dia burungnya burung apa? Burung gereja, pakai brand, habis semua itu. Ya hancur, jadi tape. Dia cukup pakai tape. Kalau ngambil burungnya misalkan burung kondor itu burung Raja Wali yang punya andilau itu, punya Yoko, kan gede tuh. Baru pakai basoka, enak kan itu. Atau burungnya Brahma Kumbara tuh, gede, tembak, pakainya basoka, baru enak. Kalau cuma pakai ketapel nggak berasa. Begitu pula doa, kalau urusannya remeh-temeh, jangan pakai yang berat-berat. Pakai tinggi yang di bawah sini. Lu mintanya apa? Biar KJP turun ya Rob. Cuma minta KJP, tangannya naik ke atas. Segini aja udah, ya Allah KJP belum turun, yang lain udah pada turun. Gimana ini? Gitu ngomong. Pakai begini aja, nggak usah tarik-tarik. Ya Allah. Paham nggak nih Pak? Paham ya? Nah, kalau doanya tolak bala, kalau doanya musibah, doanya yang kaitannya dengan musibah, contohnya Allahumma daf'an bil bala wal waba wal fasha wal zina, kan gitu. Maka kalau yang kita patungin dibalik, yang begini dibalikin. Nah, maksudnya kita kagak nantangin kan gitu. Allahumma daf'an bil bala, ya Allah, saya berlindung dari bala begini mintanya. Jadi kasih mau tuh bala tuh. Corona kena. Begini di daf'il bala. Ini Imam Syafi'i begini. Ini kan gitu ya. Boleh, silakan aja. Ada dalam kitab Fathil Mu'ayyin kan gitu ya. Pak, saya mau cerita. Saya punya guru. Nanti Bapak boleh googling deh gitu. Boleh cari di Google gitu. Mungkin ada, tapi mungkin juga enggak ada. Saya waktu masih mondok di Sarang, masih di Bandung, satu waktu saya ini sekedar cerita boleh ya, nyapu di langgar petang di belakang. Saya kan dalam, saya kan khotib membantu lah gitu, bantu kayak nyapu di langgar petang. Langgar petang itu lah tempat musola yang gelap karena memang nggak ada lampu. Itu peninggalan pendiri Pondok Sarang tahun 1611. 1611. Dia itu murid dengan namanya Pak Buzari. Jadi nggak pernah diubah dan nggak pernah dikasih listrik. Kalau malam cuma dikasih sentir kayak gitu, sentir kita lampu sentir. Saya lagi nyapu. Kata Mbak Umar dulu, cung, nama saya itu, cung tenang sentir kali itu, cung, pergi cung deh. Ngomong kiai kan gitu. Kok sampean saya lihat pakai baju jubah. Padahal pada saat itu saya lagi pakai baju PDI Perjuangan. Serius ini Pak, saya kalau di sono lah namanya santri, baju apa aja dipakai. Saya pakai baju PDI Perjuangan, cuma kiai saya nggak fanatik sama Pak
itu biasa. Tapi saya bukan PDI, bukan PKB, saya bukan PDI, bukan PKB, bukan PKS, bukan PAN. Saya mah yang bukan. Netral. Ntar aja milihnya ntar yang ngajak tahlilan saya pilih. Kaget saya kok saya begini. Tiba-tiba beliau saya pernah itu selalu bawa pulpen, makanya saya nggak pernah nggak bawa pulpen. Kemana-mana saya bawa pulpen. Lalu kertas, kalau nggak ada dia tulis di tangan. Jadi menurut beliau harus bawa pulpen, bawa kertas. Kalau nggak bawa kertas nanti tulis di tangan yang kamu lihat, nanti kamu pindah itu. Dia tulis, dan ditulis masukin ke amplop. Nanti pada makan siang kamu siap-siap besok subuh kamu pergi ke Kudus, gitu ceritanya. Temui kiai namanya Mbah Bashir, namanya Kiai Haji Ahmad Basir, dia 70 Kudus. Bawa surat itu. Tahun itu Pak, teknologi yang namanya handphone itu belum ramai gitu. Ada tapi dulu bayarnya aja masih sebulan sekali kita kalau beli pulsa. Nggak tahu itu masih ada nggak bayar. Saya belum. Tapi Starco pada saat itu sudah ada. Atau Starco ya? Pager dulu Starco. Starco itu merek ya. Itu pager. Saya bawa ini surat subuh berangkat dari Rembang menuju Kudus. Saya datang pertama tuh, tapi nggak ditanya sama Kiai. Kiai Basir itu dulu, habis ngaji dia dulu langsung. Kamu dipanggil sepulang maju. Kamu kenapa Mbak? Saya petani kena perang, doanya apa ini? Mbak anak saya mau ETA, dulu namanya ETA. Kalau saya belajar tahap akhir, ini doanya ini. Kamu terus begitu dikasih. Kok dalam hati saya nggak ditanya-tanya, nggak dikasih ini kan? Pas dulu selesai habis semua, sini, maju. Baru itu saya bertanya. Lalu dia mengejutkan itu ngomongnya begini. Mana suratnya? Dan habis saya, ini udah kasih tahu nih kan gitu. Padahal, tapi mohon maaf pada saat itu kiai saya termasuk di Zumrotil Masakin, kiai miskin. Kalau pesantren aja nggak punya handphone, telepon, kok bisa tahu nih kan gitu? Kasih tahu mana suratnya? Pasti baca. Oh, alhamdulillah Umar, ini ternyata santri kamu. Gitu. Kata beliau, enak. Kamu di sini aja ya. Sampai saya suruh pulang, baru kamu boleh tanya Islam. Oh ternyata saya dikasih ijazah. Ijazah itu wirid. Ceritanya saya dikasih wirid. Wiridnya apa itu? Pertama saya dikasih wirid namanya Dalailul Quran. Jadi 1 bulan harus khatam Quran selama 21 tahun. Jadi sebulan sekali khatam, berarti setahun 12 kali. Yang unik baca Quran plus puasa setahun. Tanganmu sudah nggak bisa ada ini ikut saya di atas nih hari ini. Puasa setahun kecuali Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 itu nggak boleh puasa. Libur. Yang lain puasa. Kalau 365 hari berarti 360 hari kan puasa setahun. Selesai. Lalu dikasih lagi sama Mbak Bashir itu, kata Mbak Bashir, saiki amal Dalailul Khair. Ternyata satu kitab isinya sholawat semua. Hari Senin sholawatnya ini, tapi banyak. Hari Selasa ini, hari Rabu berbeda-beda. Nah, amalkan itu. Hari Senin bacanya ini, Selasa bacanya ini. Ini kasih tahu. Rabu ini terus sampai Minggu sholawatan semua. Bacanya sholawat semua. Lalu kata Mbak Bashir, tapi gue belum puasa. Alhamdulillah. Emang berpuasa 1 tahun. Iya, ini lebih berat. 3 tahun. Dalam hati saya, kalau bukan perintah kiai ini, gua kabur nih kan. Jadi dalam 3 tahun liburnya cuma 15 hari. Idul Fitri, Idul Adha, 3 tasyrik. Setahun 5 kali. Berarti kalau 3 tahun 15 hari. Puasa kira saya, baca sholawat. Akhirnya satu waktu nih baca sholawat. Ini tahan minimal saja Pak. Puasa selesai 3 tahun. Makanya dulu saya kurus ya Pak ya. Sekarang aja udah ketemu susu sama daging jadinya gemuk. Dulu mah belum pernah makan daging, tempe, tahu. Dan puasanya, Kang Agus mohon puasanya itu tidak boleh makan yang bernyawa.
ayam, daging itu bernyawa itu. Atau wama tawalatuhuma, atau yang lahir daripada yang bernyawa, telur, nggak boleh. Jadi bolehnya tempe tahu kampung, tempe tahu kampung gitu. 3 tahun kan gitu. Alhamdulillah puasa ya. Nah, cuma di tengah-tengah saya puasa itu awalnya saya bingung itu apa ya, baca sholawat 3 tahun, puasa 3 tahun, apa gitu, kayaknya nggak ada manfaatnya. Padahal saya orang Jakarta gitu. Kalau Jakarta kan pertimbangannya matematis gitu. Saya kan dididik sama bapak saya sama ibu saya kan rasional. Lu kalau hidup punya duit kan gitu harusnya kan. Kalau mau punya istri cakep, ya kudu banyak duit. Istri lu bakal cakep kan gitu. Ngomongnya begitu, selalu begitu ibu saya. Masnya begitu. Akhirnya, tapi kok puasa 3 tahun? Kok baca sholawat 3 tahun? Buat apa ini? Dan ada satu keunikan yang punya dalil fikih, kalau malam nggak boleh tidur. Coba yang puasa, lalu bila roh nggak boleh makan yang bernyawa, malam nggak boleh tidur. Ini sampai sekarang saya kebawa, kalau malam nggak bisa tidur, karena dulu pernah tirakat kayak gitu. Nah, ceritanya, Bapak Syed sudah wafat. Bapak Syed sudah wafat. Saya bertanya sampai satu waktu. Nah ini sih pengalaman spiritual saya. Saya didatangi dalam mimpi, di mimpi. Bahasa beliau kan begitu. Kenapa sampai bertanya tentang kehidupan dalam kehebatan dalam film? Mulai ragu tak? Ya ragu sih. Di dalam mimpi saya begitu. Ya ragu sih, cuma pengen tahu manfaatnya. Ya wajar dong ya Pak. Disuruh puasa 3 tahun, disuruh baca dalail 3 tahun, pengen tahu ini buat apa? Ternyata dalam mimpi, dalam tidur saya itu saya disuruh buka baca kitab namanya Iskatil Anwar. Waktu itu saya belum punya kitabnya. Saya berusaha beli dan kitab Iskatil Anwar itu nggak mahal sih kitabnya, itu cuma 2 juta. 5 jilid. Ya zaman itu, zaman masih jadi santri kita. Pak beli kitab. Bapak saya itu ngulangin saya Pak. Udah lu gak usah pesantren lagi, kenapa? Gue gak kuat beli kitab. Begitu ngomongnya, emang yang mahal kitabnya. Gitu. Kalau puasa, kalau santrinya mau murah kan gitu. Akhirnya saya beli itu 2 juta kitab itu. Saya baca kitab Iskatil. Ternyata ada ceritanya pengarang Dalailul Khairat. Jadi pengarang Dalailul Khairat itu namanya Syekh Ahmad Jazuli. Siapa namanya? Syekh Ahmad Jazuli. Syekh Ahmad Jazuli ini alim, ulama, semua kiai tunduk sama beliau. Gak ada yang alim kecuali Syekh Ahmad Jazuli. Satu waktu dia ngomong, saya wakafkan diri saya untuk kehidupan masyarakat. Jalan-jalan pergi-pergi kayak PPRI gitu. 10 hari di sini, 10 hari di sana, apa namanya? Tabligh. Sampai tabligh putar-putar. Sampai satu waktu dia nyampe di Maroko. Jazuli itu daerah Maroko. Sampai sekarang kuburannya masih ada. Sampai sekarang ketinggalannya masih ada. Di daerah Maroko ada sumur. Pas dia lihat sumur, oh ada sumur, gitu ya. Dia mau minum Pak ke dalam air sumur itu, tapi nggak ada timba gitu loh. Bahasa nggak ada timba itu gimana? Nggak ada ember yang bisa buat ngambil gitu kan, biasanya ada sumur timbanya. Dia lihatin gimana caranya, padahal di tengah padang pasir. Gimana caranya ngambil air? Ada anak kecil Pak, umur 6 tahun. Dia ngomong, mungkin mau malaikat, mungkin mau dulu, saya nggak tahu. Ada Syekh Jazuli. Ada apa Syekh Jazuli? Enggak, saya lagi ngeliatin sumur ini pengen ngambil air kok nggak bisa. Ya nggak ada timbanya kan gitu. Dibully Syekh Jazuli. Wah, kiai besar, ngambil air aja nggak bisa. Kita gituin Pak, anak kecil, kira-kira anak kecil kita main. Begitu sebenarnya gitu. Kalau kita kan gitu ya. Kalau Kang Agus gitu, ngambil air nggak bisa. Oh, sedot bisa dia tuh anak kita cemplungin kan gitu. Tapi uniknya si anak tadi Pak, dia muter 3 kali. Saya Jazuli, kamu harus bisa seperti saya. Lalu si anak kecil itu meludah Pak. Bukan ludah yang kayak Mang Agus. Cuek, enggak gitu. Ludah kecil. Gitu. Ketika meludah tuh air meluap. Naik ke atas. Kata anak kecil, ambil airnya minum sepuas kamu. Kan gitu. Wah, saya sama Jazuli merasa dipecundangi kan gitu. Sialan yang kecil kok bisa dibilangnya kan gitu. Ngambil air tanpa timba. Lalu kata saya sama Jazuli, kamu
punya kemuliaan kayak gitu tuh bisa ngambil air kayak gitu sejak kapan? Sejak saya masih lahir, baru lahir. Sejak saya baru lahir sudah bisa. Masya Allah, biasa ini. Bahkan orang-orang kalau mohon maaf katanya, kalau di daerahnya nggak ada air nyari sumur, saya bisa. Saya cari, oh sumur tangannya itu tangan mesin jetpam ini Pak. Oh ada sumur di situ, ada air, baru digali ada air. Tahu orang punya kemuliaan. Nah, bicara kemuliaan kamu bisa seperti itu. Bagaimana ceritanya? Saya dari mulai usia 3 tahun, pertama kali saya berbicara, saya selalu mengucapkan selawat setiap hari 18.000. Dari mulai usia 3 tahun, setiap hari 18.000 kali, pagi, siang, sore. 18.000 kali 3 bukan 18.000 pagi enggak, pagi 18.000, sore 18.000, malam 18.000. Jadi hidupnya cuma baca Masya Allah. Lalu kata Syekh Ahmad Sulit, mulai hari ini saya berhenti ngajar. Kenapa? Bukan ada gajinya. Saya berhenti ngajar. Sementara saya berhenti ngajar, saya mau bikin satu kitab yang nanti kitabnya itu akan saya wakafkan kepada para manusia semuanya. Kitabnya isinya sholawat semua, sehingga ditulis kitab yang isinya sholawat. Namanya dinamai Dalailul Khairat. Nah, ternyata Dalailul Khairat itu adalah kitab sholawat. Maka setiap orang yang baca sholawat kepada Nabi Muhammad 18.000 itu pasti hidupnya enak, pasti nyaman hidupnya. Ternyata Dalailul Khairat itu ketika kita baca hari Senin 18.000, Selasa 18.000, Rabu 18.000, terus semuanya itu 18.000. Sehingga orang-orang yang baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW 18.000, maka dijamin husnul khotimah. Ada gitu kan? Percaya nggak? Nggak percaya syukur. Jadi maafkan gitu. Kitabnya Kiai kan gitu. Itu ada kitabnya Dalailul Khairat. Tapi nggak sembarangan bisa dijelasin. Jadi kalau Om Agus mau, nggak apa-apa saya kasih. Khusus buat Om Agus. Tapi puasa 3 tahun. Tuh, baru saya kasih puasanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.